Ya. Leadership Forum merupakan upaya kami di kampus Divisi UGM untuk memastikan agar tradisi dan budaya politik dan budaya demokrasi di Indonesia ke depan itu semakin sehat dan semakin punya makna. Mampukah kita menyelamatkan demokrasi di Indonesia? Saya merasa sangat terhormat sekali lagi bisa hadir secara langsung dalam sebuah forum yang prestisius, Visipol Leadership Forum. Saya senang sekali bisa kembali berada di kota Yogyakarta, kota perjuangan, kota pergerakan, dan dalam sejarahnya selalu menghadirkan spirit perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu saya juga ingin menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat didirikan juga untuk mengawal reformasi dan juga membangun demokrasi sekaligus menjadi pilar yang kokoh bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, generasi muda jangan sampai kita terlambat bergerak. Do something sebelum terlambat, sebelum krisis. Jangan sampai 98 terjadi lagi. Jangan sampai 65 terjadi lagi. Demokrasi harus diselamatkan. Dan itu semua membutuhkan keberanian kita semua termasuk generasi muda untuk speak up dan stand out. Termasuk anak-anak muda yang ada di sini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berani untuk bisa membawa perubahan dan perbaikan, termasuk untuk demokrasi yang semakin baik. Your voice matters, your vote matters, your courage matters. Demokrasi kita masih berada dalam status flow demokrasi atau demokrasi yang cacat. Ketika kita melihat hal ini, saya rasa sistem politik Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sehat itu sendiri, partai politik berperan sangat besar. Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sebagai politisi muda di Indonesia sendiri, yang saya harap saya sebagai pemuda juga Mas Ahaye bisa membawa perubahan-perubahan dan warna baru bagi demokrasi kita begitu. Bagaimana ada edukasi yang dilakukan oleh partai politik yang selama ini sebenarnya kita nggak pernah mendapatkan apa sebenarnya yang ditransformasikan oleh partai politik di dalam keseharian politik kita. Nah, bagaimana peran Demokrat ke depan, saya kira ini perlu kita ketahui bersama. Mas Ahaye sebagai future leader gitu ya, yang ke depan kira-kira gimana sih melihat apa yang harus dilakukan soal kesetaraan? Karena menurut saya demokrasi tanpa kesetaraan itu ya nggak substansial gitu. Padahal tadi Mas Ahaye bilang demokrasi is a process gitu, is a progress. Kalau kita cuma berprogres di elektoral tapi secara substansial nggak berprogres, ya kembali lagi ke kata Tiwi, cacat. Saya catat dan tentunya berterima kasih jika ada masukan, jika ada kritik, dan mudah-mudahan saya kembali dari forum ini juga semakin terinspirasi, semakin bersemangat bahwa sebetulnya di ruangan ini banyak sekali atau besar sekali energi perubahannya. Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk demokrasi yang lebih baik, untuk ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik, untuk demokrasi dan kebebasan rakyat yang lebih baik, untuk keadilan dan penegakan hukum yang lebih baik, dan juga untuk SDM dan lingkungan hidup yang lebih baik. Ada beberapa hal yang memang harus kita cari solusinya bersama. Saya datang ke sini bukan untuk mengatakan kami punya solusi yang 100% bisa dilaksanakan secara individual atau secara mandiri. Justru kedatangan ini adalah untuk sama-sama membangun solidaritas, sinergi dan kolaborasi. Itulah semangat dari abad 21. Ketika tadi diangkat bahwa memang Indonesia hari ini masih dianggap sebagai demokrasi yang cacat, flawed democracy. Hanya di atas sedikit dari ambang kategori hybrid democracy atau authoritarian regime. Mudah-mudahan tidak lebih buruk lagi dari itu. Artinya kita bisa menjadi demokrasi yang semakin matang, semakin membawa kemajuan untuk rakyatnya. Itulah mengapa kita semua first and foremost, pertama dan utama, mari kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Kalau ingin demokrasi baik, tegakkan rule of law. Jangan tebang pilih. Kalau konco, kalau teman dilindungi, kalau lawan politik habis. Agar demokrasi tegak harus ada checks and balance. Kalau kita bisa terus bersinergi, kita semakin mempersiapkan kader-kader sumber daya manusia
kaum perempuan yang juga hebat dan tidak kalah dan tidak menjadi komoditas saja. Karena benar sebetulnya yang paling aktif, yang paling militan, yang paling setia itu biasanya kaum perempuan. Karena yang paling terpengaruh dari kebijakan yang salah adalah kaum ibu dan perempuan. Begitu salah kebijakan pendidikannya, tahu anak-anaknya sulit. Harga-harga mahal, tahu mereka sebagai ibu rumah tangga yang menjadi manajemen keuangan keluarga juga sulit, dan lain sebagainya. Saya tangkap dari penyampaian tadi semuanya bahwasanya di situ rule of law juga equality before the law. Di Indonesia hukum tumpul ke atas lalu ke bawah tajam. Seperti itu kira-kira. Namun kemudian peran seseorang yang pemuda di situ yang sekarang alami itu kan dibungkam oleh para elit seperti itu, elit pemerintahan dan sebagainya. Bagaimana peran pemuda ini untuk menjalankan itu seperti itu kira-kira, karena Pak Agus Harimurti Yudhoyono ini sebagai pemuda yang perlu kita apresiasi bersama seperti itu. Saya berharap Partai Demokrat bisa menjadikan keluarga sebagai isu prioritas atau memberikan sebuah pendidikan keluarga perihal pendidikan demokratis atau pendidikan untuk memilih atau setidaknya pendidikan ideologis untuk menangkal radikalisme itu sendiri. Karena keluarga merupakan pintu gerbang menuju demokrasi dan sebagai pilar pembangunan nasional juga sebagaimana visi dari Partai Demokrat. Terima kasih Mas Ahaye, nanti kita selfie ya. Kira-kira dalam diskusi partai sebagai salah satu rumah dari orang-orang yang melakukan korupsi ini didiskusikan tidak di Partai Demokrat dan seberapa urgen? Karena memang kita lihat ada patahan tadi, Pak. Freedom of speech itu dianggap sebagai oksigen dari demokrasi. Begitu itu dibungkam, ditiadakan, maka dengan sendirinya demokrasi akan punah. Nah, disinilah kita harus mengembalikan situasi agar tidak ada lagi yang takut untuk bicara di negerinya sendiri. Ini bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita yang memberikan kritik atau masukan atau aspirasi dan harapan, siapa lagi? Dan kalau bukan anak muda, siapa lagi? Karena lintasan sejarah kita, semua perubahan transformasi yang bersejarah 08, 28, 45, 65, 98 sampai dengan hari ini, generasi muda itu yang terdepan. Mahasiswa yang terdepan, aktivis yang terdepan. Disinilah saya mengajak Ari dan teman-teman dan kita semuanya untuk berani menyampaikan apa yang kita anggap baik untuk Indonesia. Nah, kalau ditanya, Demokrat itu peduli nggak dengan isu-isu radikalisme? Sangat peduli. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk, segala format radikalisme, ekstremisme. Karena itu adalah musuh kita bersama. Dan benar, tadi tidak adil kalau ada kelompok agama tertentu, kelompok masyarakat tertentu yang diidentikan, ditempelkan stigma itu. Padahal terorisme, radikalisme, ekstremisme has no religion. Nggak punya agama, siapapun bisa melakukan itu. Harus kita lawan bersama-sama. Nah, kita berharap ke depan ini juga semakin ada mekanisme yang prudent. Nah, partai politik punya kewajiban moral. Kita punya namanya fakta integritas. Jadi tentunya kita berharap kader-kader kita juga menghindari perilaku-perilaku seperti itu. Baik karena yang ia sengaja maupun karena faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu kita juga punya mekanisme yang tegas. Nah, namun demikian kita juga berharap ketika partai-partai politik mencoba untuk mendisiplinkan kader-kadernya, memberikan penekanan termasuk melalui fakta integritas, melalui mekanisme rewards and punishment. Jangan kemudian dalam konteks besar di negara kita dipertontonkan. Ada perilaku-perilaku yang justru jauh dari kepatutan itu dan melanggar hukum, besar sekali yang dirugikan atau yang menjadi kerugian negara, tapi dibiarkan. Karena memang menjadi bagian dari kelompok si pengambil keputusan. Disinilah kita berharap keadilan itu tegak. Banyak partai politik yang hadir di Pelajar berbicara soal pendidikan politik, berbicara soal demokrasi. Namun pendekatan-pendekatan yang diberikan justru terkesan seperti mengintimidasi, Pak. Ngomongin demokrasi, ngomongin soal pendidikan politik, tapi cenderung malah masuk punya saya aja. Dan cenderung untuk menepiskan golongan lain. Banyak di kader-kader bawah seperti itu dan teman-teman saya mengalami itu Bapak-bapak semua. Kemudian yang ingin saya pertanyakan Pak, alhamdulillah di sini saya berkesempatan langsung berbicara dengan salah satu partai besar Indonesia, pimpinannya Pak Ahaye ya, Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Maka yang saya tanyakan adalah bagaimana partai politik dapat merumput di akar rumput, terutama di Pelajar sebagai pemilih muda dalam merebrand pengenalan pendidikan politik ini tidaklah seburuk itu.
Gen Z itu jumlahnya ya besar. Berimbang sekarang antara Gen Y, milenial dengan Gen Z, 25-25%-an begitu. Artinya, kalau kita hari ini datang ke generasi Z, maka sesungguhnya kita berpikir 5 pemilu berikutnya. Usia berapa sekarang? 18. Sudah bisa milih kan? Berarti first time voter, pemilih pemula, pemilih pertama. Enggak. Tapi enggak ditolak. Kalau cocok. Kan enggak maksa kalau cocok. Begitu kita ngomong visi yang lebih besar tadi, 2045, maka umur 18, 2045 itu berarti 22 tahun lagi. 18 tambah 22, 40 tahun. Usia yang sangat matang untuk bisa memimpin dan mengawaki kita semuanya. Kalau kita usia panjang, insya Allah kita sudah mulai mundur perlahan di tahun 2045 itu. Generasi adik-adiklah yang akan memimpin kita semuanya. Nah, kita harus menyiapkan itu dengan baik. Yang disampaikan Mas AHY tadi memberikan satu gambaran kepada saya paling tidak, bahwa ada proyeksi untuk mencoba memperkokoh demokrasi kita. Memperkokoh demokrasi itu ya membuat para pimpinan di dalam partai itu memiliki integritas. Memperkokoh demokrasi itu juga upaya untuk mentransformasikan satu nilai kepada masyarakat agar masyarakat memiliki imajinasi tentang keindonesiaan itu menjadi lebih baik. Itu saya kira satu modal. Kemudian yang kedua, optimisme saya ya karena saya melihat Mas AHY sebagai salah satu calon pemimpin atau pimpinan partai politik di Indonesia memiliki kapasitas yang bisa memberikan gambaran kepada kita. Itu yang saya kira tidak banyak pemimpin memiliki kapasitas semacam itu gitu. Menyambung dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan demokrasi, saya sangat setuju kalau demokrasi itu sebuah proses gitu. Jadi cara menyelamatkannya ya kita berkolaborasi bersama gitu. Nah, untuk menyelamatkannya penting menurut saya yang sudah kita diskusikan, kita harus menyeimbangkan antara sisi prosedurnya, elektoralnya, dan juga sisi substansinya. Tapi dari hasil diskusi ini, alangkah lebih baiknya kalau kita memperlebar definisi substansialnya, tidak hanya kesetaraan, inklusif, hukum, tapi juga kalau bisa pembangunan yang berkeadilan dan keberlanjutan terhadap lingkungan. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, yang lebih sehat dan bisa bangkit gitu dari demokrasi yang cacat tadi. Dengan adanya juga Mas AHY juga sebagai salah satu pemimpin muda, saya harapannya juga ke depannya demokrasi kita juga selain bisa berganti wajah tetapi juga bisa berganti menjadi lebih baik lagi. Kita ingin Indonesia semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, semakin maju dan mendunia. Di tengah kompetisi global abad 21 yang penuh dengan peluang dan tantangannya, kita berharap Indonesia menjadi pemenang. Sumber daya manusia menjadi kunci untuk kemenangan besar itu. Kita harus berada di depan, generasi muda harus menjadi motor perubahan agar kita sama-sama mewujudkan cita-cita besar tadi. Mudah-mudahan dari UGM selalu hadir ide-ide besar, pemikiran-pemikiran yang maju yang bukan hanya bermanfaat untuk kalangan kampus tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi selamat dan sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dalam gagasan dan perjuangan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan.